Di sini penelusuran orang tua si Milky nih guys. Ya 15 ton per hari kita nyoper. 15 ton per hari. Nah, karena kita punya 400 ekor. Ini di Asia Tenggara aja satu-satunya BET. Dia anak, ini lucu banget. Kayak TK tau gak guys? Gue kayak ngeliat TK. Laboratorium Produksi Embrio Balai Embrio Ternak Cipelang. Satu-satunya di Asia Tenggara. Dan ini ada di Indonesia. Ini prosedurnya guys. Jadi semuanya harus sesteril mungkin. Mangga sendalnya Kayak suster kok gue ya. Sama-sama selamat datang, sudah datang ke BT. Ini laboratorium Balai Embrio Ternak. Jadi kita mempunyai tugas dan fungsi itu memproduksi embrio dan bibit sapi. Ada dua metode. Pertama metode in vivo atau produksi embrio di dalam tubuh sapi. Yang kedua in vitro atau kalau kita kenal itu bayi tabung. Ya. Jadi kita panen embrio umur 7 hari dari dalam tubuh sapi. Diambil? Diambil. Oh. Jadi prosesnya seperti kuret ya kalau Iya. Tapi ini bayinya selamat. Tapi karena embrio itu umur 7 hari belum menempel di uterus, jadi masih bisa kita ambil. Jadi kalau sudah lebih dari 7 hari kan dia nempel di uterus, itu tidak bisa. Iya. Harus tepat 7 hari. Iya. Oke, tapi ujung-ujungnya dimasukkan ke rahim sapi kah? Iya. Iya. Di usia berapa? Usia embrio 7 hari. Oh sama, yang di luar 7 hari. 7 hari dibekuin nih. Iya. Nah, terus kita nyiapin induk yang resipiennya, induk penggantinya, itu yang sama, dia juga 7 hari setelah birahi. Oh, jadi kondisi rahimnya tuh sama dengan si umur embrio. Nah, si embrionya tuh bisa bertahan berapa lama di luar? Tidak boleh lebih dari 5 jam gitu kalau sebelum dibekukan. Tapi kalau sesudah dibekukan, kita towing embrio, kemudian kita transferkan gitu. Jadi harus ditowing dulu di suhu 38 derajat Celcius. Jadi hangat gitu ya? Ya, jadi hangat. Jadi dia sesudah dia di freezing, ditidurkan, kemudian perlahan-lahan kita bangunkan supaya dia hidup kembali. Wow. Oke. Nah, kalau sperma itu kan bisa ratusan tahun. Ya. Nah, kalau itu bisa embrio sama, asalkan dia terendam di dalam embrio cair. Teknologi, guys. Ya, tapi kembali ya, yang harus kita tekankan adalah walaupun ilmu pengetahuan kita itu setinggi-tingginya, tetap ada Tuhan yang ada di dalamnya. Ya. Allah yang menentukan ya. Sehebat-hebatnya teknologi, kata Allah terjadi yang nggak jadi. Gitu ya. Itu tingkat keimanannya tuh harus tinggi banget loh. Jadi jangan sampai kita ada perasaan mencetak, menciptakan dan lain-lain gitu ya. Merinding saya. Kita mau bikin doang. Ya itu, hidup tidaknya itu tetap Allah yang Allah, ya bener. Karena sejujurnya anak saya kembar itu lewat inseminasi juga. Program bayi laki-laki yang Rakana Raina tuh. Tahunya jadinya perempuan. Terus dokter itu sampai maaf ya ini ternyata perempuan. Aku bilang gak apa-apa dok, itu kan Allah yang nentuin. Gitu. Jadi ya itu jadi bukan pesan kue atau pesan donat isi coklat, bukan. Iya benar. Maksudnya ini tetap Allah gitu ya. Iya. Betul. Taunya anak berikutnya tanpa program apapun bener laki-laki. Ini jadi hasil dari transfer embrio dengan melalui proses yang produksi in vivo atau in vitro. Ini pejantan yang menghasilkan sperma, ini oosit, ini sel telur. Kemudian dikawinkan. Kalau dalam produksi embrio in vivo dia fertilisasinya di dalam tubuh, tapi kalau in vitro dia fertilisasinya di cawan petri. Kemudian 7 hari setelah kita lakukan inseminasi atau fertilisasi, kemudian embrio tersebut kita panen atau kita namakan flushing embrio. Nah, ini hasil dari flushing embrio ini. Kita lakukan filtrasi embrio kita. Oh, bentukannya gitu ya? Enggak. Cairan gitu maksudnya? Oh ya, cairan, sama airnya. Ini kan cairan infus. Tambahkan antibiotik dan serum. Iya. Kemudian kita lakukan penyaringan supaya embrio tidak
tidak terbawa ke bawah, kita lakukan penyaringan embrio. Nah, hasil dari ini yang kita nanti evaluasi. Pejantan tugasnya sperma terbaik. Ya. Yang betina Menghasilkan Sel telur terbaik. jadi dia hanya menghasilkan telur tapi tidak hamil. Iya, ya itu donor tadi. Ya itu betul. Ya, Berarti ini bisa sebulan sekali mungkin ya, karena Bisa. birahi, nunggu birahi ya. Kalau ini mah bisa kapanpun ya. Ya, itu makan kita Terangsang langsung keluar ya maaf, Langsung aku, cus. ya. Langsung cus. Nah sementara si yang ini adalah betina-betina yang dimasukkan embrionya. Dia gak melakukan seks tapi dia hamil aja. Iya. Kasian ya. Jadi nggak tahu, nggak Iya. nyobain. Gak tahu enaknya, tahunya ada anaknya ya benar. Aduh kasian Merampas banget. kenikmatan. Jadi ada 3 sapi dilibatkan istilahnya ya. betul. Sang jantan sperma, sang betina Donor. telur. Yang ini menerima, ayo Ya. adonannya mana gitu kan ya. Iya, betul. Tiba-tiba, Tiba-tiba tung. ya Allah. Oke, dimasukkannya tuh gini. Ya, dimasukkannya seperti inseminasi buatan. Iya. Cuman alatnya berbeda. Berapa persen kemungkinan sukses dan tidaknya? Kalau suksesnya dengan manajemen yang bagus, itu 30% bisa jadi Oke. untuk TE. Tapi kalau kita kan di Indonesia, di masyarakat, jadi keberhasilannya antara 0 sampai 100%. Makanya kayak si Milky hasil dari TE juga, makanya masih jarang ya. Jarang. Iya. Tapi memang Belgian Blue kan eksklusif. Iya. Kalau udah jadi massal kan nggak eksklusif lagi. Iya betul tuh. Dengar tuh eksklusif. Karena nggak semua orang juga bisa miara. Oh iya. Kalau 100% apalagi harus sesar. Iya benar. Nah, kalau Iya, peternak biasanya, bukan Irfan mah pasti bisa nih ya. Kalau yang Dada peternak umumnya itu kan nggak mungkin. Iya, Dia benar, nungguin benar. beranak ntar nggak keluar taunya Iya. ngeganjel di sini ya Teh. Iya. Kan Ternyata- Belgian Blue gede di sini. Ibu Desya ngirim video sesar tuh ya? Iya, benar. Ya, saya baru lihat ternyata sesar tuh kirain aku tuh kayak manusia gini, tit. Beneran sama ini gue pikir Gitu si ya. sapinya ditangkarakan. Santai aja gini gitu ya. Iya, Dan dia diam aja gitu ya. iya betul. Wow. Berdiri Oke, dan masa kehamilan tetap sama 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Oke, lahirlah mereka. Nah, kok kriteria ini sapinya sebutnya sapi apa? Maksudnya Resipien. resipien. Iya. Resipien. Nah, resipien ini kriterianya apa? Oh, punya rahim yang besar kah? Dia punya pelvisnya besar, dia body condition score bilangnya. Pinggul. Itu pinggulnya gede gitu kan. Pernah beranak. Oh, jadi dia harus pernah Iya. beranak dulu dengan normal. Maksudnya proses alami. Iya. Terus dia juga memiliki manajemen yang baik. Manajemen yang baik. Pakannya nggak pernah Oh, cukup, iya. perawatannya Kirain gitu. sapi kudu belajar ilmu manajemen. Kasihan banget. Oke, Betul, itu Pak. persata. Iya. Jenis sapinya Apa aja. apa aja? Tapi harus kita lihat embrionya mau embrio apa. Embrio si mental limosin kan gede tuh lumayan. Jangan dikasih induk yang PO yang kecil. Ntar kumaha gitu kan, Iya, beranaknya iya. kan susah. Iya, Kayak iya, iya. Belgian Blue. Iya. Belgian Blue kalau dia yang murni, kita lebih selektif lagi milih induknya. Biasanya yang si resipiennya itu jenis apa? Kalau Belgian Blue kita sih saranin pakai sapi perah yang badannya gede atau Iya. sapi si mental limosin juga yang badannya gede. Lahir tuh normal tuh sapi itu berapa kilo sih? Kalau yang si mental limosin bisa 45 ya, 45-50 kilo. Oke. Kalau bangsa sapi lokal kayak PO yang lain itu bisa 25 kilo, 30 Ya, 25. kilo aja. Di rumah kan ada yang lahir di sapi PO, Heeh. lahiran. Itu namanya si salsa. 38 kilo bongsor banget. Oh, gede banget atuh. Iya, makanya kita aja kaget ya dok ya. 38 kilo. Makannya berarti keren. Ujungnya, eta. Punten pisan Oh, ya. iya. Nah, pikir kagetnya bisa. Puntennya. Langsung makan. Gitu. Kita yang nolongin langsungnya dok ya. Bener, dan sekarang tuh baru dari Oktober baru 9 bulan. 9 bulan. Udah tinggi banget dan Pasti. bongsor. Iya, kalau lahir gede aja gede banget. Iya, betina padahal dia. Ditarik atuh. Ditarik. Oh, pasti. Itu seru banget. Kalau Saya pas PO mau 38 pergi kilo kerja, pasti ditarik. Pak, sapi. Iya, narik-narik dulu. Ditarik lagi. Iya, ih seru banget. Iya, bener. Seru banget. Berarti sudah jadi Pabidan. Iya, Bukan iya, iya. Bubidan, Pabidan. Nih, suster kan. Cocok, bener. Cocok. Kalau ini syaratnya harus pernah melahirkan karena Kalau misalnya dia belum pernah melahirkan kan kita nggak tahu dia bisa bunting apa enggak. Ah. Embrio kan mahal. Kalau Oh, kita iya, iya. transferin nggak nempel,
Oh Rugi iya. atuh sayang. Oh iya, karena secara alami dia pun si rahimnya harus sudah siap. Ya betul. Oke, kalau pejantan persyaratannya tadi udah. Tapi dia pernah mengalami kawin. Enggak, kalau pejantan kayak di Singosari di Lembang kan nggak pernah kena betina dia. Astagfirullahaladzim. Jadi karena Irfan betinanya bukan. Oh ya Allah itu pagi itu. Guys masih terbayang-bayang Nah, saya dia ya ada itu di dalam dia. vagina sapi. Nah. Muncul penis. Aduh. Nanti nyoba ya panen. Boleh. Ini jadi belum pernah kawin, ini juga belum. Kalau ini mah nggak pernah kawin, kawinnya kita yang ngawinin terus. Dia juga nggak kenal jantan. Oh asrama putri. Iya betul. Ya Allah. Jadi kalau di Lembang mah pesantren putra, kalau di sini pesantren putri. Oh iya benar. Jadi di sini betinanya yang banyak. Iya. Jantannya spermanya dari sini atau dari Spermanya kalau yang lokal kita ngambil dari Lembang. Dari Kalau BIB yang, itu? Kalau yang sapi-sapi kayak si mental limosin kita impor. Karena kalau kita ngambil dari Lembang kan saudaranya juga nggak boleh. Oh iya benar. Iya, benar, sama benar. saudara nggak boleh sama saudara. Tuh, makanya sini dok, maaf sini dok. Makanya di sini juga si nenek sini dok. Nenek kakeknya si Milky itu emang dari luar ya ini ya? Iya. Gitu ya? Ada Gio de Bray. Si Nina Jawa. Iya. Jadi ini si Milky teh masih saudaraan sama Gatot Kaca yang ada di BIB Singosari. Karena bapaknya, Gio de Bray. kakeknya si Milky ada Gio de Bray. Si Gatot Kaca bapaknya si ada Gio de Bray. Jadi kita teh kalau impor semen itu juga impor sperma, kita teh sampai ngeliatin ini kakeknya siapa ya gitu. Ya, Jangan ya, sampai ya. kakeknya sama. Oh. Tapi kalau uyut sama masih boleh. Kenapa biar tahu semuanya? Kenapa kalau sama apa yang akan terjadi? Inbreeding. Nanti ada penurunan genetik, Juga bisa. cacat, Nah di rumah aku tuh kan banyak sapi-sapi yang ya, cebol, yang ajaib-ajaib. ya. ajaib-ajaib itu salah satunya mungkin faktor itu ya. Kemungkinan inbreeding. Kalau dia dikawin sama yang normal, anaknya bisa cebol juga. Bisa cebol, bisa normal. Karena kemungkinan masih ada 50-50 ya genetik Oke. di situ. Oke, balik lagi ke Milky. Jadi si Milky itu cukup jarang ya? Maksudnya Jarang. Jadi kalau kita ngelihat dari sini, ini kan dia embrio memang ya tadi dari Bu Yuni sertifikatnya. Kalau data kayak gini kan di Bu Yuni disimpan nih karena dia kan mau bikin sertifikat. Iya. Nah, nanti Bu Ani di sini mau ngawinin dengan apa itu tercatat. Oh. Nah kayak yang ini, dia kan emaknya nih, Ya, emaknya si Belvita. Miki, si Belvita. ada di sini. Belvita kan lahir di sini. Iya. Bapaknya adalah sperma dari luar Ya, impor. ya. Di mana bapaknya itu adalah ada Gio de Bray dan Justness. Ini ibunya Ya. Justness. Si Belvita masih ada nggak ibunya si Milky? Udah di akhir, Udah yatim piatu dia tuh ya. Tapi saudaranya masih ada. Oh, bapaknya di luar. Saudaranya masih ada, tapi bentuknya embrio. Oh, saudara-saudara dia bentuknya Iya. belum ditanam. Belum, saudara emaknya juga masih, Oh. tapi embrio bentuknya masih. Oh, gitu. Iya. Embrio tuh aku pikir tuh kayak cimol gitu-gitu. Oh enggak. Bentuknya tuh cair juga. Tuh, kita lihat ke sebelah sana aja. Oke. Jadi ini embrio. Oh, bentuknya tuh gitu. Ya, cuman ini embrio yang tidak bagus. Jadi dia membelah pada pembelahan sel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 sel. 16 sel. 16 calon anak gitu maksudnya. Bukan. Jadi kan untuk menghasilkan embrio Kan kita yang pakai bagus tayu. itu dari 2 sel sperma dan telur itu Sel kan telur. nanti dia membelah 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16. Nah, ini pada saat dia 16 sel, dia tidak berkembang lagi menjadi 32 sel. Nah, untuk menghasilkan embrio yang bagus itu harus lebih dari 100 sel ke atas. Wow. Pada saat dia 16 sel, dia sudah mati. Ini kurang bagus. Yang kurang bagus. Nah, yang bagus ini udah kompak. Coba. Jadi ini ada beberapa sel di dalamnya. Ini yang dipertahankan dan juga disimpan tuh yang seperti itu. Ya. Oh. Nah, kalau dia sudah lepas dari zona felusida, dia sudah 8 hari atau 7 hari, dia sudah tidak ada zona felusida. Nah, ini sudah hatching. Nah, ini kalau ditransferkan, ini pada hari ke-8.
Oke. Jadi yang dikeluarin dari rahim si ibu yang tadi itu tuh bentuknya seperti itu udah gitu. Seperti ini. Oh. Begitupun yang dilakukan di luar. Iya, Sama persis. sama persis. Nih, ini kalau mau nempel. Ini video ketika embrio itu keluar dari zona pellucida dan dia akan nempel di uterus. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini yang bakalan jadi anak sapi. Ya Allah. Wow. Wih, teknologi tinggi dan juga Allah Maha Besar ya. Luar biasa ini dan terekam seperti ini rekaman asli. Asli di sini kita punya mikroskop yang ada inkubator. Wih, itu yang terjadi di dalam rahim. Dalam rahim. Wih, luar biasa. Ini kalau yang tiba-tiba minta rujak kalau itu si sapi ya bener-bener. Fertilisasi. in vitro. Oke. Ini sel telur. Ini sperma yang bergerak sperma. Tuh, Rebutan. Tuh, itu yang membuat kita tuh jangan minder karena kita tuh dari awal tuh sudah jadi juara Ya. melawan si jutaan. Benar. 25 juta kan di satu straw-nya Iya, semen. Satu straw itu ada berapa? Kalau yang sperma itu 25 juta. Oke. Ya, hanya butuh 1 juta untuk dia muter di situ. Tapi dari 1 juta itu yang berhasil kan cuma 1. Iya benar. Jadi saingannya banyak. Jadi kayak kemarin Janako itu kan kita berhasil dapat 58 straw. Satu strawnya tuh jutaan. 25 juta. Tapi dari itu tuh cuma 1 juga. Iya. Yang berhasil. Oke. Ini kan lagi kompetisi tuh. Iya bener. Kali gitunya. Karena udah begitu dia masuk 1, dindingnya langsung ngunci, set, nggak boleh ada yang masuk lagi. Ih, hebat ya Allahnya. Ih, luar biasa ya. Itulah Masya keajaibannya. Allah. Dan ini ya terekam dengan ilmu seperti ini harusnya sih kita makin minder, kita ngapain sombong ya. Iya. Nikmat apa yang kau dustakan? Fabi ayyi ala irabikum atubadziban. Masya Allah. Jadi Ustadz, modnya ganti. Suster. Nah ini sama, mau lihat ini dulu. Apa ini? Sama Oh yang ini. itu, si itunya ya. Tempat nyimpennya sama, jadi Yang minus 196 derajat Celcius. sama lah tempatnya, sama dengan di Lembang. Iya. Cuman karena kita kan sedikit, jadi nggak perlu kayak Lembang yang segitu luas. Iya. Kalau embrio tempatnya seperti ini. Oh, kayak gitu. Wow, Masya Allah. Dan kalau embrio mah satu-satu ya? Ya, karena satu straw itu isinya cuma 1. Wow, Masya Allah. Masya Allah. Oh, tetap straw-straw juga? Oh, gitu. Nah, cuman kalau semen kan satu straw itu isinya 25 juta. Iya. Kalau embrio 1 ya 1. Iya benar, satu straw satu Jadi punya calon identitas. embrio. Iya benar. Karena dia udah jadi individu lah ya. Tapi kalau misal disatuin si sperma sama itu maksudnya tempatnya sama, bisa-bisa aja kan suhunya sama. Bisa-bisa aja ya? Iya. Kalau memang nanti mau embrio transfer Ya, di tempatnya misal, Irfan, bisa nanti tinggal sama Bu Yuni yang mananya gitu kan. Disimpan di tempat yang Penyimpanannya sama. di tempat yang sama. Wow, guys, canggih banget guys. Kita bangga tahu banyak ilmuwan, para ahli dikumpulkan dan terkumpul di sini dan semua rata-rata sudah belasan tahun, puluhan tahun di sini. Satu-satunya di Asia Tenggara sekali lagi. BET, Balai Embrio Ternak. Yuk kita lihat sana. Assalamualaikum. Ini Bu Irma. Bu Irma. Lagi apa Bu Irma? Lagi apa ya? Kita lagi nunggu dulu media yang datang dari kandang. Nanti medianya datang, kemudian nanti kita saring dulu, baru nanti kita bisa lihat di bawah mikroskop porositnya. Wow. Ini akan menyatukan itu proses. Kalau fertilisasinya baru besok. Oke. Karena kita ada maturasi dulu 24 jam, baru besok kita fertilisasi. Jadi sekarang kita cari oositnya dulu. Oke. Oositnya non sih? Sel telur. Oh, oosit. Iya. Oh, yang tadi dibilang itu. Oosit. Oh, iya. Sel telur. Ada yang bulat-bulat.
Iya benar. Nah itu. Yang ada gelembung-gelembung di dalamnya. Ya, seperti gelembung. Manis Ya seksi. seperti gelembung, ya seperti gelembung. Itu embrio. Itu tuh, Betul. sekecil itu. Iya. Dan sekecil itu banget. Tapi lebih gede daripada sperma. Ya, Seksi. jadi diintip Ki orang tuh Ki. Tadi mah udah lihat ya coba tuh. Oh, ada banyak ya. Iya. Jadi kayak ada kayak busa gitu guys. Ada gelembung-gelembung. Lihat di layar ya. Oh kok digedein gini? Iya. Ini lingkaran itu apa ini ya? Zona pelusida. Cangkangnya tadi ya. Yang sobek terus keluar itu Iya iya cangkang. iya iya. Wih, masya Allah, sampai berlapis-lapis gini ya? Yang tidak terlihat oleh mata Iya, telanjang iya, iya, kita benar. sebagai mikroskop. Wow. Ih, merinding guys. Ini kalau ikut kuliah ini udah berapa SKS ya? Betul lah. Bener, ya kan? 1 semester 4 SKS. Duh, ini untuk dapet ini guys. Kalau Wow. sampai ke dalamnya belajar embrio lagi, nambahin S2 lagi. Nah, ya. Makin puyeng nih. Oke, kalau gitu kita akan melihat itu. Mau nyoba Boleh. pakai USG kan ya, panen oosit. Jadi Yuk. nanti bisa ngelihat bagaimana di dalam. Siap. Sebentar, ini tuh hasil embryo transfer semua? Yap. Semua? Ya.